Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah yang ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan aswaja dan KN1. Tetap perhatikan dan disimak sampai akhir, dan semoga kita selalu dapat menerapkan dalam keseharian kita. Pengertian mabadi khaira ummah. Identitas suatu masyarakat dapat terlihat pada sikap dan tingkah lakunya dalam sebidang kehidupan. Sumbernya dapat berasal dari berbagai kebudayaan yang diserap, dan dapat juga berasal dari suatu ajaran yang telah dirumuskan dengan sempurna. Proses pembentukannya dapat terjadi secara alamiah dan berlangsung dalam waktu yang lama, atau melalui upaya penanaman yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat terbentuk dalam waktu yang cukup singkat. Pengalaman Nahdlatul Ulama dalam pengabdiannya yang cukup lama serta paham keagamaannya adalah sesuatu yang sangat berharga dan mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan identitas suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dapat digali dari pengalaman dan paham keagamaan Nahdlatul Ulama ternyata cukup banyak, karena sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya merupakan wahyu di samping tuntunan dan petunjuk dari as-salafus shalih. Oleh karena itu, perlu dipilih beberapa prinsip yang dapat dijadikan dasar sebagai proses awal pembentukan identitas dan sebagai landasan untuk pembinaan lebih lanjut. Prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan mabadi khaira ummah. Mabadi khaira ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama, meliputi penanaman nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar disebut dengan mabadi. Gerakan tersebut juga merupakan langkah awal bagi pembentukan umat baik, disebut juga dengan khaira ummah. Suatu umat yang mampu melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadilah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan berimanlah kepada Allah. Identitas dan karakter yang dimaksudkan dalam gerakan ini adalah bagian terpenting dari sikap kemasyarakatan yang termuat dalam kitab Nahdlatul Ulama, yang harus dimiliki oleh setiap warga Nahdlatul Ulama dan jadikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Perumusan mabadi khaira ummah. Pada tahun 1935, setelah Kongres HBNO yang ke-13, HBNO atau sebutan PBNU waktu itu melakukan gerakan pembinaan khususnya warga Nahdlatul Ulama melalui upaya penanaman prinsip dasar agar menjadi identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama. Lahirnya gerakan ini didorong oleh adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama
harus didukung oleh umat yang memiliki sifat-sifat terpuji dan mental perjuangan yang tinggi yang mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Hasil yang dicapai dari upaya tersebut sungguh sangat mengagumkan, walau jumlah anggotanya masih sangat sedikit dibanding sekarang. Ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain semangat berorganisasi semakin tumbuh dan berkembang, kegiatan organisasi dalam berbagai bidang semakin tampak, kesetiaan warga semakin kuat, dan para pemimpinnya semakin kompak. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara mereka, semata-mata didasarkan atas perbedaan pendirian, bukan karena kepentingan. Kesemuanya ini membawa dampak positif baik dalam pembinaan ke dalam maupun dalam upaya pengembangan NU untuk keluar. Namun sangat disayangkan, gerakan yang demikian baik sempat berhenti karena terjadinya perang dunia dan Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Akhirnya pada musyawarah nasional, alim ulama Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 1992 dirumuskan kembali gerakan Mabadi' Khairul Ummah terdiri atas 5 butir, yaitu as-sidqu, al-amanah atau al-wafa bil ahdi, dan at-ta'awun, al-adalah, dan al-istiqamah yang disebut juga al-mabadi'ul khamsah. Dasar pemikiran adanya penambahan tersebut adalah perbedaan situasi antara tahun 1935 dan sekarang, dan perbedaan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran pada waktu dahulu hanya membentukkan identitas dan karakter warga, sedangkan sekarang ini selain kedua sasaran tersebut juga dimaksudkan sebagai landasan bagi pembentukan tata hidup baru yang lebih baik. Isi dan kandungan Mabadi' Khairul Ummah. Yang pertama adalah as-sidqu. As-sidqu mempunyai arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan. Kejujuran adalah satunya kata dengan perbuatan. Apa yang dilahirkan sama dengan apa yang ada dalam hatinya. Orang jujur adalah orang yang bersikap, berkata, atau berbuat sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kebalikannya adalah bohong atau al-kadzab, yaitu ketidaksamaan antara sikap, ucapan, atau perbuatannya dengan yang tersimpan di dalam hatinya, selalu berpura-pura dan tidak berterus terang. Sifat jujur adalah sifat keutamaan yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Kejujuran dapat menjadikan tertibnya semua urusan dan lancarnya semua tugas. Sifat jujur dapat mengangkat derajat seseorang. Sifat jujur menjadikan seorang dapat dipercaya dan dihormati. Sebaliknya, orang yang selalu berbohong dan berpura-pura, ia akan semakin dijauhi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kemudian dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu harus bersifat jujur karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada jalan surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang paling jujur. Jauhilah sifat dusta karena dusta itu membawa kepada penyelewengan dan penyelewengan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang paling pendusta. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Ayat dan hadis ini tegas memerintahkan manusia untuk berlaku jujur dan membiasakan kejujuran itu dalam segala ihwalnya atau perbuatannya. Kejujuran hendaknya dapat menjadi darah daging dalam setiap pribadi manusia. Yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Al-amanatu wal wafa'u bil ahdi berasal dari dua istilah. Al-amanah memiliki pengertian yang lebih umum, meliputi semua beban yang harus dilakukan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedangkan al-wafa bil ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Namun kedua istilah itu digabung menjadi satu kesatuan yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun istimaiyah. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan terhadap Allah dan pimpinan atau penguasa sepanjang tidak memerintah untuk berbuat maksiat. Sedangkan tepat janji mengandung arti pelaksanaan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat pada kedudukannya sebagai orang mukallaf atau orang yang terbebani, dan meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji sesama anggota masyarakat, antara sesama anggota keluarga, dan setiap individu perseorangan. Firman Allah pada surat An-Nisa ayat ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini kaitannya dengan pertanggungjawaban. Allah memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya. Apabila seseorang mendapatkan tugas dari orang lain, baik berupa materi atau tidak, maka ia harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas itu. Seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya pada yang memberi tugas kepadanya. Seseorang yang mendapatkan tugas mengantarkan barang kepada orang lain, maka barang itu harus disampaikan semuanya kepada yang berhak, yang tepat pada waktunya, dan tanpa mengambil sedikit pun barang itu. Seseorang yang mendapatkan tugas untuk menjaga sawah atau tambak, ia harus benar-benar bisa menjaga sawah dan tambak itu sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, bukan malah mengambil padi atau ikannya. Murid yang mendapatkan tugas pekerjaan rumah atau PR dari guru, maka ia harus bisa menyelesaikan tugas itu sesuai waktu yang ditetapkannya untuknya. Dalam hubungannya dengan janji, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1,
Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian itu. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu menepati janji. Janji itu kadang dibuat dengan orang lain, baik tertulis atau hanya dengan lisan saja. Janji juga kadang dibuat dengan dirinya sendiri dan juga janji kepada Allah. Semua janji itu harus ditepati dan tidak boleh dikhianati. Yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, berpihak kepada kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Bersikap adil dituntut dari semua pihak, lebih-lebih dari penguasa, hakim, pimpinan, kepala keluarga, dan orang alim dalam berfatwa. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mesti diperolehnya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakannya. Pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang disesuaikan dengan proporsi masing-masing. Sikap adil adalah merupakan sendi kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam hubungan antar manusia, sikap ini sangat diperlukan, karena sikap adil ini dapat menjadikan keterlibatan suatu tantangan sosial. Setiap orang akan merasa puas dengan kedudukannya sendiri. Ia akan sadar melaksanakan kewajibannya bila hanya sudah dipenuhi. Ia juga tidak akan iri kepada orang lain karena ia mengetahui kewajiban mereka juga berbeda. Sebaliknya, bila orang selalu menuntut lebih dari haknya, sementara dalam memenuhi kewajibannya ia enggan, hal ini akan menyebabkan tatanan masyarakat terganggu. Sebab yang terjadi adalah iri hati dari masing-masing masyarakat itu, atau saling menuntut hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat harus bersikap al-adil dengan saling menyadari hak dan kewajibannya sendiri. Di samping itu, pimpinan juga dituntut untuk bersikap adil dengan memberikan hak dan kewajiban setiap orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan an Abdullah bin Amr bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muqsitina 'indallahi ta'ala ala manabira min nurin ala yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah maka ditempatkan di atas mimbar dari cahaya Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusannya dan tidak bergeser dari keadilannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i. Pada ayat di atas dan hadis tersebut secara umum
Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil, karena keadilan dalam segala hal dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran yang bahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan takwa kepada Allah. Sedangkan hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berlaku adil, yang gigih dalam memegang keputusannya adalah telah didasarkan pada hukum-hukum Allah, sebab mereka tidak terpengaruh oleh kebujukan atau rayuan, ancaman atau suap sedikit pun. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan akan dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Yang keempat adalah at-ta'awun. At-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta'awun meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sifat ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap relatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan kepada orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan wa syabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling kuat dan menguatkan. Kemudian beliau menjalinkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah al-istiqomah. Al-istiqomah mengandung pengertian keajegan, kesinambungan, dan keberlanjutan. Keajegan adalah tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta tuntunan yang diberikan oleh as-salafus sholeh. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, dan antara periode satu dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang. Sedangkan keberlanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus-menerus dan tidak mengalami kemandekan atau mengalami berhenti. Firman Allah surat As-Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut dan jangan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.